Assalamualaikum solih-solihah. Berjumpa kembali dengan Ustazah Khairun. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan cacah. Namun sebelumnya, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan tulisan. Apakah kalian sudah mempersiapkan alat tulis kalian? Alhamdulillah. Mari sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Check it out. Tahukah kalian, ternyata Allah juga telah membahas tentang bilangan cacah loh dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat di Quran surat Al-Qadr ayat 3 yang berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Masya Allah, Allah telah menyebutkan angka 1.000 yang merupakan salah satu bagian dari bilangan cacah. Luar biasa ya, Alhamdulillah. Solih solihah, tentu kalian tidak asing ya dengan gambar-gambar yang ada di hadapan kalian ini. Ya, benar sekali. Ini adalah beberapa contoh uang kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang pertama, ada uang yang bernilai Rp1.000. Kemudian Rp2.000. Selanjutnya Rp5.000 dan yang terakhir Rp10.000. Sekarang coba kalian lihat. Di hadapan kalian sudah ada uang yang bernilai Rp2.000 dan Rp500. Kalau di total, keduanya berjumlah Rp2.500. Kemudian, kalau yang ini adalah uang Rp5.000 dan Rp100. Jika kita total, keduanya berjumlah Rp5.100. Sekarang, mari kita baca bersama nama dan lambang bilangan berikut ini. Yang pertama, dibaca 1.320. Yang kedua dibaca 4.087. Yang ketiga kita baca 6.001. Dan yang terakhir dibaca 9.999. Sekarang mari kita ulas nilai tempat dari bilangan 9.999. Angka 9 yang pertama menduduki nilai tempat ribuan dengan nilai 9.000. Angka 9 yang kedua menduduki nilai tempat ratusan dengan nilai 900. Angka 9 yang ketiga menduduki nilai tempat puluhan dengan nilai 90. Dan yang terakhir menduduki nilai tempat satuan dengan nilai 9. Sehingga bilangan 9.999 terdiri dari 9 ribuan, 9 ratusan, 9 puluhan, dan 9 satuan. Alhamdulillah, kita telah mempelajari nilai tempat bilangan cacah hingga 10.000. Sekarang, mari kita sama-sama pelajari operasi hitung penjumlahannya. Oke, check it out. Mari kita analisis masalah matematika berikut ini. Naflah membeli 2.435 lembar roti gandum dan 4.251 lembar roti pandan untuk disajikan sebagai hidangan buka puasa di Masjid Nurul Islam. Jumlah seluruh roti yang disajikan oleh Naflah adalah roti gandum yang dibeli oleh Naflah berjumlah 2.435 lembar, roti pandan yang dibeli oleh Naflah berjumlah 4.251 lembar, maka jumlah seluruh rotinya 2.435 lembar ditambah 4.251 lembar. Mari kita hitung bersama dengan menggunakan cara bersusun. Saat melakukan operasi penjumlahan dengan cara bersusun, perhatikan nilai tempat bilangannya. Letak bilangan dengan nilai tempat yang sama harus sejajar. Kita mulai hitung dari nilai tempat satuan. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka
2.435 ditambah 4.251 sama dengan 6.686. Contoh penjumlahan bilangan cacah berikutnya adalah 2.435 ditambah 4.251. Masih menggunakan cara bersusun? Pastikan letak bilangan dengan nilai tempat yang sama harus sejajar. Kita hitung dari nilai tempat satuan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 8 ditambah 7 sama dengan 12. Untuk angka satunya, kita pindahkan ke atas ya. Kemudian, 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Dan terakhir, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka diperoleh 3.482 ditambah 5.273 sama dengan 8.725. Sekarang saatnya kita berlatih. Silakan kalian baca, catat, pahami, dan analisis masalah matematika berikut ini. Pak Faris memiliki 3.542 ekor domba dan 5.721 ekor kambing. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Faris hendak menghitung hewan ternak yang dimilikinya. Maka, seluruh hewan ternak Pak Faris berjumlah berapa ekor ya? Selamat memecahkan masalah. Semangat! Sekarang, kita akan sama-sama mempelajari operasi hitung pengurangan. Check it out! Aira merangkai 6.387 tangkai mawar untuk dibagikan kepada para guru di JSIT DKI Jakarta. Jika guru yang berada di JSIT DKI Jakarta berjumlah 5.143 orang, maka mawar yang tersisa berjumlah berapa tangkai? Mari kita analisis dan hitung bersama-sama. Mawar Aira berjumlah 6.387 tangkai. Guru JSIT DKI Jakarta berjumlah 5.143 orang. Maka, sisa mawar Aira 6.387 dikurang 5.143. Mari kita hitung bersama dengan menggunakan cara bersusun. Saat melakukan operasi pengurangan dengan cara bersusun, perhatikan nilai tempat bilangannya. Letak bilangan dengan nilai tempat yang sama harus sejajar. Kita mulai hitung dari nilai tempat satuan. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Terakhir, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Maka, kita peroleh 6.387 dikurang 5.143 sama dengan 1.244. Contoh yang kedua, 7.564 dikurang 3.273. Masih sama, kita gunakan cara bersusun. Kita hitung dari nilai tempat satuan. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 6 dikurang 7, apakah bisa? Oh, tidak bisa langsung dikurang ya. Maka, kita pinjam 1 dari angka 5-nya. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4-nya kita tulis di atas angka 5. 5-nya kita coret. Kemudian, angka 1 yang tadi kita pinjam dari angka 5, kita tulis di depan angka 6. Dan angka 6-nya kita coret. Sekarang, 16 dikurang 7 sama dengan 9. Dan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Terakhir, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Maka, 7.564 dikurang 3.273 sama dengan 4.291. Sekarang saatnya kita berlatih. Silakan kalian baca, catat, pahami, dan analisis masalah matematika berikut ini. Raihan mendapatkan 8.316 buah apel dari hasil panen di kebun nenek. Di bulan Muharram ini,
Raihan hendak menyumbang 5.550 buah apel kepada anak yatim. Maka, apel Raihan yang tersisa berjumlah berapa buah? Selamat memecahkan masalah. Semangat! Alhamdulillah, kita sudah menghitung dan menganalisis serta memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, kita akan sama-sama belajar operasi hitung perkalian. Check it out! Azam membeli 23 box pensil untuk dibagikan kepada teman-temannya. Jika setiap box berisi 12 buah pensil, maka seluruh pensil yang Azam beli berjumlah berapa buah? Mari kita analisis dan hitung bersama-sama. Azam membeli 23 box pensil. Di dalam setiap boxnya terdapat 12 buah pensil. Maka, seluruh pensil Azam dapat kita peroleh dengan cara 23 dikali 12. Mari kita hitung berapa hasilnya. Masih ingat dengan sifat asosiatif perkalian? 12 dikali 23 sama dengan 23 dikali 12. Kita hitung dengan cara bersusun ya. Kita kalikan 2 dengan 3. Sama dengan 6. Kemudian kita kalikan 2 dengan 2. Sama dengan 4. Selanjutnya, kita kalikan 1 dengan 3. Sama dengan 3. Kita tuliskan di bawah angka 4. Dan terakhir, 1 dikali 2. Sama dengan 2. Selanjutnya, kita jumlahkan. 6, 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan terakhir 2. Maka 12 dikali 23 sama dengan 276. Sekarang kita coba gunakan teknik perkalian dari Jepang. Caranya, 12 kita tarik garis 1 untuk mewakili puluhan, dan 2 untuk mewakili satuan. Kemudian, kita tarik garis menyilang 23 dengan diwakili 2 garis untuk puluhan dan 3 garis untuk satuannya. Kemudian, kita hitung perpotongan garis dari sebelah kiri. Di sana terdapat 2 perpotongan garis. 1, 2. Maka kita beri tanda angka 2. Kita tulis juga pada hasil operasi perkaliannya angka 2. Kemudian, kita hitung dan beri tanda pada perpotongan antar garis yang ada di bagian tengah. Kita lingkari dan hitung. Ternyata berjumlah 7. Maka kita tulis angka 7 pada hasil operasi perkaliannya juga. Selanjutnya, yang terakhir, kita hitung perpotongan garis yang ada di sebelah kanan. Ternyata berjumlah 6 buah. Maka kita tulis hasilnya 6. Sehingga dapat kita peroleh 12 dikali 23 sama dengan 276. Sama ya hasilnya? Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita berlatih. Silakan kalian baca, catat, pahami, dan analisis masalah matematika berikut ini. Zafira membeli 35 paket lebaran untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika masing-masing paket berisi 13 jenis bahan makanan yang berbeda, maka seluruh bahan makanan yang Zafira beli berjumlah berapa buah? Selamat memecahkan masalah. Semangat! Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terus semangat dalam menuntut ilmu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, siapa yang mau jalannya Allah mudahkan menuju surga? Insya Allah kita semua mau ya? Insya Allah.
See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.